Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang saleh dan saleha, hari ini kita akan belajar tentang gaya dan hukum Newton. Sebelum itu, kita perlu tahu apakah itu gaya. Nah, gaya itu adalah suatu dorongan atau tarikan yang dihasilkan dari interaksi dua buah benda atau lebih. Gaya itu bisa terjadi jika ada dua buah benda yang saling berinteraksi. Kalau hanya satu benda, tidak bisa disebut gaya ya. Oke. Ada dua jenis gaya secara garis besar. Yang pertama yaitu adalah gaya sentuh. Sudah pasti, gaya yang dihasilkan jika dua buah benda bersentuh. Contoh dari gaya sentuh yaitu adalah gaya dorong, kemudian gaya tarik, gaya gesek, dan gaya normal. Nah, gaya dorong itu adalah misalnya nih, antum mendorong sebuah gerobak, berarti antum sedang berinteraksi dengan ada interaksi antara tangan antum dengan gerobaknya. Kemudian gaya tarik, ketika antum sedang bermain tarik tambang misalnya. Kemudian kalau gaya gesek adalah gaya yang dihasilkan misalnya ketika kita menghidupkan sebuah korek api. Berarti ada gaya yang dihasilkan dari korek api dengan pemantiknya. Kemudian gaya normal. Nah, gaya normal ini contohnya adalah ketika antum mendorong sebuah dinding. Antum memberikan tekanan kepada dinding tersebut. Kemudian selanjutnya adalah yang nomor 2, gaya tak sentuh. Gaya yang dihasilkan dari dua buah benda tanpa bersentuhan. Apa contohnya? Contohnya adalah gaya magnet. Magnet itu bisa saling tarik-menarik atau tolak-menolak tanpa harus bersentuhan. Kemudian ada gaya listrik statis. Misalnya nih, penggaris yang digosok-gosokkan di kain wol akan membuat rambut kita menjadi berdiri. Nah, itu adalah gaya listrik statis. Yang ketiga, yang C adalah gaya gravitasi. Misalnya, buah yang telah matang di atas pohon akan jatuh ke bawah karena pengaruh dari gaya gravitasi. Sebelum membahas jauh tentang gaya, Ibu mau mengenalkan dulu tentang berat benda. Berat benda itu adalah pengaruh gravitasi pada suatu benda. Berat benda itu bisa berubah-ubah tergantung di mana benda tersebut diukur. Misalnya, benda yang diukur di bumi akan berbeda masanya dengan benda yang diukur di bulan. Nah, berat dan ini ada rumusnya ya untuk berat benda ini, yaitu adalah W sama dengan M dikali G. W itu adalah berat yang berasal dari bahasa Inggris yaitu weight, dan satuannya itu adalah Newton atau kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, massa itu satuannya kilogram. Kalau gravitasi adalah meter per sekon kuadrat. Sekarang Ibu mau tanya, apa bedanya massa dengan berat? Kenapa berat itu bisa berubah-ubah? Apakah massa juga bisa berubah-ubah? Nah, dari pertanyaan yang Ibu lontarkan ini, Ibu akan jawab sendiri ya. Jadi, massa itu tidak bisa berubah-ubah. Kalau berat benda bisa berubah-ubah. Kemudian, gravitasi bisa dikatakan sebagai nama lainnya ini adalah percepatan. Nama lainnya percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi bumi, kalau bumi itu 10 meter per sekon kuadrat, atau ada juga yang menuliskannya 9,8 meter per sekon kuadrat. Tergantung di soal ya. Kalau di soal itu dituliskan 9,8, maka antum harus menuliskan 9,8. Tapi kalau di soal menggunakan 10, berarti antum harus menggunakan 10 nantinya. Oke? Langsung kita lihat contoh soalnya ya. Oke, kita ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama, percepatan gravitasi di bumi adalah 6 kali percepatan gravitasi di bulan. Jika massa benda 200 gram, berapakah berat benda di bulan? Gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Berarti ini adalah gravitasi buminya ya. Gravitasi bulannya nggak ada. Oke, caranya yang pertama adalah seperti biasa. Antum harus buat dulu diketahuinya. Diketahui massanya itu adalah 200 gram, massa di bumi. Maka di situ Ibu tulis MB. Kemudian gravitasi buminya itu adalah 10 meter per sekon. Nah, massa di bulannya kok sama, Bu? 0,2 juga karena massa itu dia sama, beda dengan berat. Ya kan? Di sini kan yang ditanya berat nih. Adanya kan massa, ya kan? Massa, nih massa. Massa itu beda ya dengan berat, tadi udah dijelasin di atas. Kemudian di sini Ibu samain karena massa benda itu dia sama.
di bulan ataupun di bumi. Seperti itu. Kalau di bulan masanya 0,2, di bumi salah terbalik. Kalau di bumi masanya 0,2, di bulan masanya 0,2 juga. Gitu. Walaupun di atas nggak ditulis, langsung aja tulis sendiri. Kemudian gravitasi bulannya adalah 10/6 meter per sekon kuadrat. Loh, kenapa Bu? Karena di sini dia bilang percepatan gravitasi di bumi itu adalah 6 kali percepatan gravitasi di bulan. Berarti gravitasi di bulannya berapa? Ya udah 10/6. Gitu. Oke, yang ditanya adalah berat benda di bulan. Berarti sini Ibu tulisnya W bul. Nah, caranya adalah W bulan itu sama dengan M dikali gravitasi bulan. Masanya itu 0,2, gravitasi bulannya adalah 10/6. Langsung deh pakai matematikanya lagi. 10-nya dicoret, 2 sama 6-nya bisa dicoret juga. Jadi angkanya jadi kecil, 1/3 Newton. Berarti massa berat benda di bulan itu adalah 1/3 Newton. Oke, kita coba contoh soal yang kedua ya. Contoh soal yang kedua itu, berat seorang anak di bumi itu adalah 441 Newton. Berat anak tersebut di planet X adalah 189 Newton. Jika gravitasi buminya adalah 9,8 meter per sekon, berapakah percepatan gravitasi di planet X? Caranya, seperti biasa, tulis dulu diketahui. W bumi ya, atau berat anak di bumi itu adalah 441 Newton. Kemudian gravitasi buminya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Kemudian berat anak di planet X adalah, atau Wx-nya 189 Newton. Pertanyaannya yang ditanyakan adalah berapakah percepatan gravitasinya? Itu sama dengan G. Gx-nya berapa? Nah, kita bisa pakai rumus perbandingan. Nah, seperti ini rumusnya. W bumi berbanding dengan W di planet X, atau berat di bumi berbanding dengan berat di planet X sama dengan gravitasi di bumi berbanding dengan gravitasi di planet X. Masukkan angkanya. 441/189 sama dengan 9,8 per Gx. Ini bisa dicoret ya, hasilnya adalah 45. Antum bisa cari sendiri. Nah, kemudian dijabarkan. 45-nya dikali Gx, berarti 45 kali Gx nih ya, sama dengan 189. Gx-nya sama dengan 189 dibagi 45, 4,2 meter per sekon. Jadi percepatan gravitasinya di planet X itu adalah 4,2 meter per sekon kuadrat. Oke, kita balik lagi ya ke materi yang tadi, yaitu adalah tentang gaya. Nah, gaya itu bisa dijumlahkan. Namanya adalah resultan gaya. Resultan gaya ini punya arah. Arah itu ada dua ya. Kalau nggak ke kiri, ya ke kanan, kayak gitu. Kalau ke kiri biasanya itu lambangnya negatif, tapi kalau ke kanan hasilnya pasti positif, gitu. Jadi kalau nanti di soal nggak ada arahnya tapi ada lambangnya cuma negatif aja, berarti kita tahu kalau resultan gayanya itu adalah arahnya ke kiri. Kalau lambangnya adalah positif, berarti kita tahu arah gaya tersebut adalah ke kanan, kayak gitu. Ada dua cara perhitungan dari menjumlahkan gaya, yaitu dengan cara perhitungan atau dengan cara gambar. Nah, untuk menghitung resultan gaya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, arah gaya dan nilai gaya. Yang kedua, menjumlahkan gaya yang searah terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, jika diperlukan menggunakan teorema Pythagoras. Masih ingat nggak teorema Pythagoras? Yaitu C kuadrat itu adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Berarti kalau mencari C, akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Seperti itu. Contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, berapakah resultan gaya berikut? Nah, ada nih gayanya. Ini adalah bendanya ya. Kemudian ini adalah gayanya, arah-arah panah. Nah, tadi kan yang syarat yang kedua, yang kedua itu menjumlahkan gaya yang searah terlebih dahulu. Ini gayanya ada 3. Antum harus menjumlahkan dulu gaya yang searah. Kita misalkan ini adalah gaya yang pertama, ini adalah gaya yang kedua, kemudian ini yang ketiga. Berarti antum harus dulu menjumlahkan sigma F sama dengan F1 ditambah F2. Kenapa di sini ditambah? Karena dia gayanya searah. Kemudian baru kurangkan dengan gaya yang tidak searah. Baru dikurang F3. Seperti itu.
Nah, baru masuk ke dalam perhitungannya. Ini perhitungannya. F1-nya 25, F2-nya 30, dikurang 75. 55 dikurang 75 hasilnya adalah 20. Negatif 20 Newton. Artinya, gaya ini bergerak ke arah kiri. Seperti itu. Paham sampai sini? Oke, kita lihat ya contoh yang kedua. Nah, bagaimanakah jika bendanya seperti ini, arah geraknya? Nah, inilah yang dinamakan, kita harus tadi dibilangkan jika diperlukan, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Awalnya, dua garis ini nggak ada ya. Awalnya, dua garis itu nggak ada. Awalnya bendanya bentuknya seperti ini. Nah, awalnya bendanya bentuknya seperti ini. Kemudian ibu rubah bendanya jadi seperti ini, supaya kita bisa membentuk segitiga. Artinya, garis yang di bawah ini ibu pindahkan ke atas. Kok bisa, Bu? Bisa seperti itu, dimisalkan. Kemudian kita mau cari berapakah resultan gayanya, berarti yang ini. Ini yang kita hitung. Berapakah jarak ini? Ini tadi 5 ya, 5 Newton. Nah, caranya adalah sigma F itu sama dengan sigma Fy kuadrat ditambah Fx kuadrat. Yang ke atas ini adalah Y, yang horizontal itu adalah Y, yang vertikal itu adalah X. Ini garis X ya. Ini garis Y. Oke, langsung masukin Pythagorasnya. 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan 144 ditambah 25. 144 tambah 25, 169. Akar dari 169 adalah 13. Seperti itu. Kemudian contoh yang kedua. Bagaimana jika soalnya seperti ini? Bukan soal yang kedua, Ding. Contoh yang ketiga. Ini adalah contoh yang ketiga. Bagaimana jika soalnya seperti ini? Nah, kalau soalnya seperti ini, antum harus jumlahkan dulu atau selesaikan dulu yang satu garis. Nah, jika gayanya seperti ini, maka antum harus menjumlahkan dulu yang ada yang segaris. Yang segaris ini harus dioperasikan dulu ya, karena ini berlawanan arah, berarti berarti dikurang. Yang ini ke kanan, yang ini ke kiri. Yang ini berarti tandanya positif, yang ini nanti tandanya negatif. Makanya di sini sigma Fx sama dengan 28 dikurang 48. Kenapa ini dikurang? Karena 48-nya itu ke arah kiri. Hasilnya adalah negatif 20 Newton ke arah kiri. Berarti kita menghitungnya dari sini. Berarti kita tinggal mencari dengan teorema Pythagoras ya, berapakah jumlah ini. Nah, biar lebih gampang, kita gambarkan aja lagi. Ini benda B, kemudian yang ini tadi berapa? 15 ya. Kemudian ini bukan lagi 48, tapi kan udah kita cari nih 20. Oke. Yang kita cari adalah ini. Ini adalah negatif 20 Newton tadi. Nah, berarti sigma F sama dengan akar dari sigma Fy kuadrat ditambah sigma Fx kuadrat. Sigma Fx-nya ini Y ya Kak, Abang, ini Y. Kemudian sigma Y-nya tadi itu adalah yang ke atas, berarti 15 kuadrat ditambah negatif 20 kuadrat. 15 kuadrat itu sama dengan berapa? Oke, 15 kuadrat itu 225 minus 20 pangkat 2 adalah 400. Ini dijumlahin jadinya 625. Akar dari 625 adalah 25 Newton. Oke. Berarti resultan gaya dari benda ini adalah 25 Newton. Nah, Bu, arahnya kemana? Nah, untuk arah yang gambarnya seperti ini, yang sudah kompleks seperti ini, belum kita pelajari di SMP ya, nanti akan kita pelajari di SD. Oke, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Jika ada pertanyaan, antum boleh langsung menghubungi lewat WA ataupun Classroom. Terima kasih sudah bergabung, terima kasih sudah menonton. Tetap jaga kesehatan, makan makanan yang sehat, dan jangan lupa olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.